Selamat malam, teman-temanku yang aku cintai. Terima kasih sudah mampir ke channel Biang Gosip. Sebelum cerita kali ini dimulai, mohon tulis dong di kolom komentar, dari daerah mana aja nih, teman-teman yang suka dengerin cerita aku ini. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk mari kita mulai ceritanya. Drama keluarga Dinda semakin seru dan bikin penasaran. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1-nya, silahkan ditonton dulu ya. Nah, di part 2 ini apakah Dinda akan berhasil dengan semua rencana yang telah dia siapkan itu? Ini kelanjutan ceritanya. 6 bulan. 180 hari. Dari hari pertama Dinda tahu kebenaran hingga hari di mana dia akan mengakhiri kebohongan itu. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun. 6 bulan yang mengubah Dinda dari istri yang hancur menjadi pejuang yang dingin dan penuh perhitungan. Ini adalah cerita tentang 6 bulan itu. 6 bulan di mana Dinda mempersiapkan diri untuk menghancurkan pria yang menghancurkannya. Bulan 1-2, mengumpulkan bukti. Pak Joko bekerja seperti bayangan, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi selalu ada. Setiap gerakan Rangga didokumentasi, setiap kali dia bohong tentang lembur, setiap kali dia bohong tentang olahraga, setiap kali dia pergi ke apartemen Kiara. Dalam 2 bulan pertama saja, Pak Joko mengumpulkan lebih dari 300 foto, 20 video, dan puluhan jam rekaman lokasi pelacak yang konsisten. Dan Dinda mengorganisir semuanya dengan ketelitian seorang ahli angka. Setiap foto diberi nama yang sistematis. 202503115 Rangga Kiara Restoran, JPG. 202503222 Rangga Arka Taman, JPG. Setiap video diberi catatan, waktu, lokasi, konteks. Setiap bukti dimasukkan ke dalam tabel besar yang menunjukkan pola yang tidak mungkin dibantah. Tanggal 15 Maret, Rangga bilang, lembur di kantor. Lokasi sebenarnya, apartemen Lavender Park. Bukti, 12 foto, 1 video. Durasi, 3 jam. Tanggal 22 Maret, Rangga bilang, olahraga dengan teman kantor. Lokasi sebenarnya, Taman Menteng dengan Kiara dan Arka. Bukti, 8 foto. Durasi, 2 jam. Satu persatu. Hari demi hari. Kebohongan demi kebohongan. Bulan 3-4, melacak uang. Bu Dinda, ini yang kita butuhkan untuk kasus yang sangat kuat, jejak uang, kata Pak Hendra sambil membuka catatan rekening bank yang sudah dicetak. Setiap rupiah yang Rangga gunakan untuk perselingkuhan ini dari harta bersama. Dan itu ilegal. Dinda belajar hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan harus dipelajari. Cara mengakses catatan rekening bersama secara lengkap, cara melacak transfer. Cara membuktikan bahwa uang untuk sewa apartemen Kiara berasal dari tabungan keluarga, cara mendokumentasi setiap pengeluaran mencurigakan. Transfer rutin ke rekening Kiara, 5-7 juta setiap bulan, selama 2,5 tahun. Total, lebih dari 150 juta rupiah dari harta bersama. Pembayaran sewa apartemen, 45 juta per tahun, selama 2 tahun. Total, 90 juta rupiah dari harta bersama. Belanja untuk anak, Arka, dari popok hingga mainan, 2-3 juta setiap bulan. Total, sekitar 70 juta rupiah dari harta bersama. 310 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk masa depan Binar, untuk dana pendidikan, untuk keluarga mereka, digunakan untuk membiayai kehidupan kedua Rangga. Ini bukan hanya perselingkuhan, bisik Dinda sambil menatap angka-angka itu, ini adalah pencurian.
Bulan 5. Mengamankan masa depan Binar. Bulan kelima, fokus Dinda bergeser, bukan lagi hanya mengumpulkan bukti melawan Rangga, tapi memastikan Binar terlindungi setelah badai datang. Dia berkonsultasi dengan psikolog anak, bagaimana cara memberitahu anak 6 tahun bahwa orang tuanya akan berpisah tanpa menghancurkan mentalnya. Dia mengurus dokumen-dokumen penting, akta lahir Binar, buku tabungan pendidikan Binar, sertifikat rumah, dokumen kendaraan, semuanya difotokopi dan disimpan di tempat aman, di luar jangkauan Rangga. Apa yang terjadi dengan aku, terserah. Tapi Binar harus aman. Binar harus terlindungi. Binar tidak boleh jadi korban dari semua ini, kata Dinda pada Lintang sambil menutup brankas. Lintang mengangguk mengerti. Tangannya di bahu Dinda. Binar akan aman, Din. Kita akan pastikan itu. Dinda duduk di pinggir tempat tidur Binar, mengusap rambut anaknya dengan lembut. Maaf ya sayang, Mama harus lakuin ini. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Mama lakuin ini semua untuk kamu. Untuk kita berdua. Bulan 6, persiapan terakhir. Baik, Bu Dinda, kata Pak Hendra sambil membuka folder tebal, hasil dari 6 bulan kerja keras. Ini adalah saat kita review segalanya sebelum eksekusi. Dia mulai menyebutkan satu persatu. Bukti perselingkuhan, 323 foto, 27 video, 180 hari data pelacak lokasi yang konsisten. Cek. Bukti anak hasil perselingkuhan, akta kelahiran Arka dengan nama Rangga Prasetyo sebagai ayah, foto-foto Rangga dengan anak tersebut, hasil tes DNA, ya, Bu Dinda, kita berhasil mendapat sampel rambut dari sisir Rangga dan bandingkan dengan rambut anak yang diperoleh investigator dari sampah apartemen. Cocok 99,9%. Cek. Bukti penggunaan harta bersama, catatan transfer total 310 juta rupiah dalam 2,5 tahun, semuanya terdokumentasi dengan lengkap. Cek. Saksi, Pak Joko sebagai investigator, 3 orang tetangga di apartemen Lavender Park yang mau bersaksi bahwa mereka sering lihat Rangga keluar masuk, 1 teman kantor Rangga yang tidak tahan dengan kebohongan dan mau bersaksi. Cek. Strategi hukum, gugatan cerai dengan dasar perselingkuhan dan pengabaian kewajiban, tuntutan hak asuh penuh untuk Binar, pembagian harta 70-30 untuk Bu Dinda mengingat kesalahan ada di pihak Rangga, dan tuntutan nafkah anak. Cek. Ini bukan hanya kasus perceraian, Bu Dinda. Ini adalah kasus yang akan jadi contoh bagaimana perselingkuhan yang didokumentasi dengan baik bisa berakhir dengan konsekuensi yang sangat jelas bagi pelaku, kata Pak Hendra dengan nada bangga. Ini adalah salah satu kasus terkuat yang pernah dia tangani. Kapan kita mulai? Pak Hendra dan Lintang bertatapan sebentar, lalu Pak Hendra menjawab dengan tegas, minggu depan. Kita akan kirim surat pemberitahuan gugatan ke Rangga di kantornya, biar dia tahu di tempat umum, biar dia tidak bisa mengamuk atau mengancam ibu. Bersamaan dengan itu, kita ajukan gugatan resmi ke pengadilan. Dan Bu Dinda. Dia berhenti, menatap Dinda dengan serius. Setelah surat itu dikirim, tidak ada jalan kembali. Ini akan jadi perang. Ibu siap. Aku sudah siap sejak hari pertama aku tahu dia berbohong. 6 bulan ini aku hidup di neraka sambil tersenyum. Sekarang, giliran dia yang merasakan neraka. Malam sebelum surat gugatan dikirim, Dinda tidak bisa tidur. Bukan karena takut, dia sudah melewati fase takut, tapi karena antisipasi. Besok, setelah 6 bulan berpura-pura, setelah 6 bulan berbohong, setelah 6 bulan mati-matian bertahan, besok semuanya akan keluar. Besok, Rangga.
Besok kamu akan tahu bahwa istri yang kamu pikir bodoh dan mudah dibohongi ternyata mengumpulkan setiap bukti pengkhianatanmu dengan sangat teliti. Besok kamu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Besok adalah hari keadilan. Dia tidak merasakan kepuasan, tidak merasakan kegembiraan, hanya ketenangan. Ketenangan seseorang yang sudah melakukan semua yang bisa dilakukan, yang sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna, yang tahu bahwa apapun yang terjadi besok, dia sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya dan untuk Binar. Hari ini adalah hari di mana surat akan sampai ke kantor Rangga sekitar jam 10 pagi. Hari ini adalah hari di mana Rangga akan membuka amplop coklat besar dengan stempel pengadilan, membaca kata gugatan cerai di halaman pertama, dan dunianya akan mulai runtuh. Kamu bisa. Kamu sudah sejauh ini. Sekarang tinggal menyelesaikannya. Pagi sayang, sapa Rangga dengan senyum yang sama yang sudah dia pakai untuk berbohong selama 2,5 tahun. Pagi, jawab Dinda dengan tenang, duduk di seberangnya, menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. Ini adalah sarapan terakhir mereka sebagai suami istri yang pura-pura rukun. Besok semuanya akan berbeda. Nikmati sarapan ini, Rangga. Karena ini adalah sarapan terakhir di mana kamu masih berpikir kamu aman. Dalam 3 jam, kamu akan tahu bahwa tidak ada yang aman. Tidak ada yang tersembunyi selamanya. Dan terutama, jangan pernah meremehkan istri yang kamu sakiti. Dinda hanya mengangguk, tersenyum tipis, bukan senyum palsu lagi, tapi senyum seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Hati-hati di jalan. Dan ketika suara mobil Rangga sudah hilang di kejauhan, Dinda mengambil HP-nya, membuka grup chat dengan Lintang dan Pak Hendra. Dia mengetik, dia sudah berangkat. Eksekusi dimulai. Kirim surat sekarang. Dinda meletakkan HP-nya di meja, meminum kopinya yang sudah dingin, dan untuk pertama kalinya dalam 180 hari, dia tersenyum, senyum yang genuine, senyum yang lega, senyum seseorang yang akhirnya bisa bernapas lega. Perang telah dimulai. Dan kali ini, Dinda tidak akan kalah. 3 hari sudah sejak surat gugatan sampai di kantor Rangga. 3 hari sejak dunia Rangga mulai runtuh, dia sudah tahu bahwa Dinda mengajukan gugatan cerai, dia sudah panik, dia sudah mencoba menelepon berkali-kali, tapi Dinda memblokir nomornya. Sekarang Rangga tinggal di hotel, tidak berani pulang karena takut Dinda memanggil polisi. Tapi hari ini, Dinda punya misi lain, misi yang lebih berisiko, lebih personal, dan mungkin akan mengubah segalanya. Hari ini, dia akan menghubungi Kiara. Ini adalah ide Lintang, menghubungi Kiara secara anonim dulu, mencari tahu apakah dia benar-benar tahu Rangga sudah menikah atau dia juga dibohongi. Dari hasil investigasi Pak Joko, ada indikasi kuat bahwa Kiara tidak tahu kebenaran penuh, tidak ada foto pernikahan Rangga Dinda di apartemennya, tidak ada tanda bahwa Kiara tahu tentang Binar. Dan jika Kiara memang tidak tahu, jika dia juga korban, maka dia bukan musuh. Dia adalah saksi. Atau bahkan sekutu. Tuhan, tolong beri aku kata-kata yang tepat, bisiknya sebelum menekan tombol hijau. Nada sambung. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Halo? Suara perempuan muda di seberang, suara Kiara, suara perempuan yang selama ini Dinda lihat hanya di foto dan video. Dinda hampir tidak bisa bicara, tenggorokannya tercekat. Ini adalah suara perempuan yang bersama suaminya. Tapi dia harus profesional. Dia harus tenang. Selamat siang, Mbak Kiara. Maaf mengganggu.
Saya menelepon terkait Rangga Prasetyo. Apakah Mbak kenal orang ini? Ada jeda di seberang, lalu suara Kiara berubah, dari netral jadi waspada. Siapa ini? Kenapa tahu nomor saya? Saya tidak bisa kasih tahu identitas saya sekarang, tapi saya punya informasi penting tentang Rangga yang Mbak perlu tahu. Informasi yang mungkin akan mengubah segalanya. Informasi apa? Ini siapa sih? Kalau mau jualan asuransi atau... Rangga sudah menikah? Potong Dinda langsung, suaranya gemetar tapi tegas. Dia punya istri dan anak perempuan berusia 6 tahun. Namanya Binar. Keheningan. 5 detik. 10 detik. Lalu. Bukan, jawab Dinda dengan suara yang mulai pecah. Ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Saya adalah istrinya. Istri yang masih sah secara hukum. Istri yang selama ini tidak tahu bahwa suami saya punya kehidupan lain dengan Mbak dan Arka. Keheningan lagi, kali ini lebih panjang, lebih berat. Tidak mungkin. Rangga bilang dia sudah cerai. Dia bahkan tunjukin surat cerai. Dia bilang, surat cerai palsu. Potong Dinda lagi, air matanya sudah mulai turun tapi suaranya masih berusaha stabil. Mbak Kiara, saya tahu ini sangat berat untuk dipercaya. Tapi saya punya bukti. Saya bisa kirim foto akta nikah kami, foto keluarga kami, apapun yang Mbak butuhkan untuk percaya. Saya kirim lewat WhatsApp. Tolong lihat. Foto pernikahan, Rangga dalam jas hitam, Dinda dalam gaun putih, tersenyum bahagia, tahun 2018. Foto keluarga, Rangga, Dinda, dan Binar di pantai, tahun lalu, 2024. Foto akta nikah, jelas tertulis, pernikahan antara Rangga Prasetyo dan Dinda Kusuma, 15 Juni 2018, masih berlaku. Tidak mungkin. Dia bilang dia sudah cerai tahun 2022. Dia bilang. Suara Kiara pecah total, tangisannya meledak, tangisan seseorang yang dunianya baru saja hancur. Dan Dinda, meskipun dia datang dengan kemarahan, meskipun dia datang untuk mendapat saksi, merasakan sesuatu yang tidak dia sangka, kasihan. Kiara juga korban. Pertemuan ini tidak pernah Dinda bayangkan akan terjadi, duduk berhadapan dengan perempuan yang selama ini dia anggap sebagai pelakor, sebagai perebut suami, sebagai musuh. Tapi sekarang, melihat Kiara duduk di depannya dengan mata bengkak dan wajah hancur. Dinda melihat cerminan dirinya sendiri 3 bulan lalu. Maaf. Saya tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak tahu, kata Kiara dengan suara gemetar, tangannya meremas tisu yang sudah basah. Rangga bilang dia sudah cerai. Dia tunjukin surat cerai. Dia bilang istrinya pergi dan ninggalin dia dengan anak. Dia bilang, semuanya bohong. Dinda memotong lembut, suaranya tidak marah, justru lelah. Semua yang dia bilang ke Mbak, semuanya bohong. Sama seperti semua yang dia bilang ke saya juga bohong. Arka bagaimana? Anak saya, anak kami, ternyata anak hasil. Dia tidak bisa melanjutkan. Dinda menarik napas panjang, ini sakit baginya juga, tapi dia harus mengatakannya. Arka adalah anak hasil perselingkuhan, Mbak. Rangga adalah ayahnya, itu benar. Tapi dia melakukan itu sambil masih menikah dengan saya. Sambil pulang ke rumah kami setiap malam. Sambil tidur di samping saya. Ini adalah kehidupan Rangga. Pagi sampai sore, dia suami saya. Malam Senin, Rabu, Jumat,
dan kadang akhir pekan, dia suami Mbak. Dia bermain dengan Binar di siang hari, lalu bermain dengan Arka di malam hari. Dia mencium saya sebelum berangkat kerja, lalu mencium Mbak setelah pulang kerja. Kiara menatap foto-foto itu dengan air mata yang tidak berhenti. Setiap foto adalah bukti kebohongan yang dia jalani selama 2,5 tahun. Bajingan. Dia bajingan, desis Kiara dengan kemarahan yang mulai muncul, fase yang sama yang Dinda alami bulan-bulan lalu. Ya, jawab Dinda sederhana, dia memang bajingan. Ke saya, ke Mbak, ke Binar, ke Arka. Dia bajingan ke semua orang yang mencintainya. Kenapa Mbak hubungi saya? Tanya Kiara akhirnya, mengusap air matanya dengan tisu baru. Kenapa kasih tahu saya? Bukankah lebih mudah kalau saya tetap nggak tahu? Kalau saya tetap jadi pelakor yang nggak tahu diri? Karena saya lihat bukti bahwa Mbak tidak tahu kebenaran. Karena saya tidak mau ada korban lain dari kebohongan Rangga, termasuk Mbak. Dan dia berhenti sebentar, karena saya butuh bantuan Mbak. Kiara menatap Dinda dengan waspada. Bantuan apa? Saya sudah ajukan gugatan cerai. Saya punya semua bukti, foto, video, catatan keuangan, semuanya. Tapi ada satu hal yang akan bikin kasus ini jauh lebih kuat, kesaksian dari Mbak. Kesaksian bahwa Rangga membohongi Mbak juga, bahwa dia menunjukkan surat cerai palsu, bahwa dia membangun kehidupan dengan Mbak sambil masih menikah dengan saya. Kalau saya bersaksi, kalau saya akui semua ini, berarti saya akui bahwa Arka adalah anak hasil perselingkuhan. Berarti saya akui bahwa saya jadi perempuan simpanan, meski tidak sengaja, kata Kiara pelan, suaranya penuh rasa malu dan sakit. Dinda meraih tangan Kiara di atas meja, sentuhan yang mengejutkan keduanya. Mbak bukan perempuan simpanan. Mbak adalah korban. Sama seperti saya. Rangga membohongi kita berdua. Dia memanipulasi kita berdua. Dia memanfaatkan kita berdua. Dan kalau kita diam, kalau kita biarkan dia lolos begitu saja, dia akan melakukan ini lagi ke perempuan lain. Saya perlu waktu untuk pikir, kata Kiara akhirnya. Dinda mengangguk mengerti, melepas genggamannya, saya paham. Ini bukan keputusan mudah. Tapi Mbak, tolong ingat, Rangga tidak pernah mencintai kita. Dia mencintai kebohongan. Dia mencintai punya 2 kehidupan. Dan orang seperti itu tidak pantas dipertahankan. Halo? Mbak Dinda, suara Kiara di seberang, lebih tenang kali ini, lebih tegas, saya mau bersaksi. Saya mau bantu Mbak. Terima kasih, Mbak Kiara. Terima kasih banyak. Tapi saya punya satu syarat. Lanjut Kiara, suaranya lebih kuat sekarang, saya mau Rangga bertanggung jawab ke Arka juga. Secara hukum. Secara finansial. Arka adalah anaknya, dan mau gimana pun caranya, Rangga harus tanggung jawab. Dinda tersenyum tipis, bukan senyum senang, tapi senyum hormat. Saya akan pastikan pengacara saya masukkan itu dalam tuntutan. Rangga harus tanggung jawab ke semua anaknya, Binar dan Arka. Dinda menggeleng meski Kiara tidak bisa lihat, bukan Mbak yang hancurkan. Rangga yang hancurkan. Dia yang membuat pilihan untuk berbohong, untuk selingkuh, untuk hidup 2 kehidupan. Kita berdua hanya korban dari pilihannya. Tapi kenapa Mbak mau baik sama saya? Kenapa Mbak tidak benci saya? Karena kebencian tidak akan kembalikan apa yang hilang. Karena kita berdua punya anak yang perlu kita lindungi. Dan karena saya lelah membenci.
Saya lebih pilih untuk fokus pada keadilan daripada balas dendam. Jadi untuk jelas, Mbak Kiara, kata Pak Hendra sambil mencatat, Rangga Prasetyo menunjukkan surat cerai palsu kepada Anda? Ya, Pak. Dia tunjukkan surat yang katanya surat cerai dia dengan istrinya. Saya percaya karena terlihat resmi, ada stempel, ada tanda tangan. Saya tidak tahu itu palsu. Saya tidak pernah periksa kebenarannya karena saya percaya dia, jawab Kiara dengan suara yang lebih stabil sekarang. Dia sudah melewati fase shock, sekarang fase marah dan ingin keadilan. Dan ini adalah surat yang dia tunjukkan? Kiara menatap surat itu, matanya menyipit penuh kemarahan. Ya. Ini suratnya. Sekarang saya lihat lagi, ini jelek banget palsunya. Tapi waktu itu saya tidak curiga karena saya percaya dia. Saya bodoh. Mbak tidak bodoh. Rangga yang licik. Pak Hendra mengangguk, menutup catatannya. Baik, dengan kesaksian Mbak Kiara ini, kasus kita menjadi sangat kuat. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah penipuan sistematis, pemalsuan dokumen, dan manipulasi terhadap dua perempuan sekaligus. Pengadilan akan sangat mempertimbangkan ini. Kapan sidangnya? Tanya Kiara. 2 minggu lagi, sidang pertama. Tapi sebelum itu, Pak Hendra menatap Dinda dengan serius. Bu Dinda berencana ada acara khusus dulu, kan? Ya. Hari ini tanggal 23 September. Tanggal 5 Oktober adalah hari ulang tahun pernikahan saya dan Rangga yang ke-7. Dan saya sudah rencanakan sesuatu yang akan dia ingat selamanya. Lintang tersenyum, dia tahu rencana ini. Anniversary dinner? Anniversary dinner, konfirmasi Dinda, matanya dingin tapi tegas. Tapi bukan dinner biasa. Ini adalah dinner di mana semua kebohongan akan dibuka. Di depan keluarga saya, keluarga dia, dan beberapa teman dekat. Saya mau dia malu. Saya mau dia merasakan apa yang saya rasakan, dihancurkan di depan orang-orang yang dia sayangi. Mbak benar-benar sudah berubah ya. Dari foto-foto pernikahan yang Mbak tunjukkan dulu, Mbak kelihatan lembut. Sekarang saya harus kuat, potong Dinda, untuk Binar. Untuk diri saya sendiri. Dan ya, mungkin juga untuk Mbak Kiara dan Arka. Kita semua pantas dapat keadilan. Undangan makan malam perayaan ulang tahun pernikahan ke-7. Dinda, Rangga. 5 Oktober 2025, pukul 19. Di restoran Semesta. Dengan hormat kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara I untuk merayakan hari istimewa kami. Mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 1 Oktober. Hormat kami. Dinda Kusuma Prasetyo. 2 minggu lagi, Rangga. 2 minggu lagi kamu akan duduk di meja makan yang penuh dengan orang-orang yang kamu bohongi. Dan satu persatu, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada cara untuk berkelit. Karena aku sudah punya semua bukti. Aku sudah punya semua saksi. Dan yang paling penting, aku sudah tidak peduli lagi dengan perasaanmu. Undangan terkirim ke Ibu Dinda, kakak-kakak Dinda, ibu dan ayah Rangga, adik Rangga, 3 pasang teman dekat mereka. Semua orang yang penting dalam hidup mereka akan ada di sana. Semua orang akan menyaksikan kejatuhan Rangga. Dinda membaca pesan itu tanpa ekspresi, kata-kata yang dulu mungkin bisa meluluhkan hatinya, sekarang hanya kata-kata kosong dari pembohong yang ketakutan. Dia mengetik balasan singkat.
Sampai ketemu tanggal 5 Oktober di anniversary dinner kita. Datang tepat waktu. Ini penting. Perang tinggal 2 minggu lagi. Dan Dinda sudah siap dengan semua senjatanya. 5 hari lagi. 4 hari lagi. 3 hari lagi. Setiap hari terasa seperti menghitung mundur menuju ledakan besar. Ledakan yang akan menghancurkan kehidupan Rangga, ledakan yang sudah Dinda persiapkan dengan sangat teliti selama 6 bulan terakhir. Dan semakin dekat hari H, semakin putus asa Rangga mencoba menghentikannya. Hari pertama setelah undangan dikirim, 27 panggilan dari Rangga. Semua diblokir. Hari kedua, 35 pesan panjang, dari memohon, mengancam, sampai menjanjikan akan berubah. Semua diabaikan. Hari ketiga, Rangga datang ke kantor Dinda, tapi Satpam tidak mengizinkan masuk karena Dinda sudah beri instruksi. Hari keempat, Rangga mencoba hubungi ibu Dinda, kakak-kakak Dinda, bahkan teman-teman Dinda. Tapi semua sudah tahu kebenaran, semua sudah di pihak Dinda. Dinda tidak terpengaruh. Dia sudah melewati fase bisa terpengaruh oleh kata-kata Rangga. Sekarang dia hanya fokus pada satu hal, memastikan malam tanggal 5 Oktober berjalan sempurna. Hari H-3, restoran. Jadi untuk memastikan, Pak, kata Dinda sambil menunjukkan denah meja, tamu duduk melingkar di meja bundar besar ini. Saya di sini, suami saya di seberang sana. Keluarga dan teman-teman di samping. Dan proyektor sudah dipasang di dinding sana, kan? Manajer restoran mengangguk profesional. Sudah, Bu. Layar proyektor besar, sound system terbaik kami. Sesuai permintaan Ibu, kami juga sudah pastikan ruangan ini private, tidak ada tamu lain yang akan masuk. Sempurna. Oh, satu lagi, tolong pastikan tidak ada yang boleh keluar sampai acara selesai. Pintu dikunci dari luar setelah semua tamu masuk. Manajer terlihat sedikit bingung. Maaf Bu, maksudnya? Saya sedang mengungkap perselingkuhan suami saya di depan keluarga besar. Saya tidak mau dia atau siapapun lari sebelum saya selesai. Jadi tolong, kunci pintunya setelah semua masuk. Saya akan bayar ekstra untuk ini. Manajer terdiam sebentar, lalu mengangguk perlahan. Dia sudah lihat banyak drama keluarga di restoran ini, tapi ini tingkat yang berbeda. Baik, Bu. Akan saya atur. Hari H-2, presentasi. Dinda tidak tidur malam itu. Dia sibuk menyusun presentasi. Ya, presentasi, seperti presentasi kerja, tapi isinya adalah bukti perselingkuhan suaminya. Slide 1. Judul, 7 tahun kebohongan, kebenaran tentang Rangga Prasetyo. Slide 2. Foto pernikahan mereka, tahun 2018, tersenyum bahagia, penuh harapan. Slide 3. Timeline kehidupan mereka, tahun 2018 menikah, tahun 2019 lahir Binar, tahun 2020 hingga 2022 tampak harmonis. Slide 4. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada kehidupan lain. Slide Mei 15. Foto-foto perselingkuhan, satu persatu, dengan tanggal dan lokasi yang jelas. Slide 16. Akta kelahiran Arka, dengan nama Rangga sebagai ayah. Slide 17. Foto surat cerai palsu yang ditunjukkan Rangga ke Kiara. Slide 18. Catatan keuangan, transfer 310 juta rupiah dari harta bersama ke Kiara. Slide 19. Data pelacak lokasi, 180 hari dalam bentuk peta dengan titik-titik merah di apartemen Kiara. Slide 20. Dan ini adalah keluarga kedua yang dia bangun sambil masih menikah dengan saya. Slide 21.
kepada semua yang hadir malam ini, terima kasih sudah menjadi saksi. Terima kasih sudah mendukung saya. Dan untuk Rangga, ini adalah akhir dari kebohongan 7 tahun. Selamat tinggal. Selesai. Presentasi siap. Bukti siap. Dinda siap. Hari H-1, serangan terakhir Rangga. Dinda langsung melindungi Binar, memeluknya erat, menatap Rangga dengan waspada. Ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan langsung sejak gugatan dikirim. Rangga terlihat hancur, mata merah, wajah tidak dicukur, baju kusut. Ini bukan lagi Rangga yang rapi dan percaya diri. Ini adalah Rangga yang putus asa. Binar sayang, masuk ke sekolah dulu ya. Mama dan Papa perlu bicara sebentar, kata Dinda dengan suara yang berusaha tenang agar Binar tidak takut. Binar menatap kedua orang tuanya dengan bingung. Dia tahu ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Tapi dia menurut, berjalan ke gerbang sekolah sambil sesekali menoleh. Din, please. Aku mohon. Jangan lakukan ini. Jangan hancurkan aku di depan keluarga. Jangan buat Binar malu dengan cerita ini, kata Rangga dengan suara yang hampir menangis, tangannya terulur seperti ingin meraih Dinda tapi tidak berani. Dinda tertawa, tawa yang pahit, tawa yang tidak ada kegembiraan sama sekali. Kamu yang hancurkan keluarga ini, Rangga. Kamu yang selingkuh. Kamu yang punya anak sama perempuan lain. Kamu yang pakai uang kita untuk biayai kehidupan keduamu. Dan sekarang kamu minta aku yang jangan bikin malu? Kamu serius? Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku nggak bisa jelasin kenapa aku lakuin itu. Tapi Din, aku masih cinta sama kamu. Aku masih sayang sama Binar. Please, kasih aku kesempatan. Tidak, teriak Dinda. Untuk pertama kalinya dia benar-benar berteriak pada Rangga. Semua kemarahan yang ditahan selama 6 bulan meledak sebentar. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kamu sudah habiskan semua kesempatan saat kamu memilih untuk bohong setiap hari. Selama 2,5 tahun. Dinda menurunkan suaranya, kembali ke nada yang dingin dan terkontrol. Besok malam. Datang tepat waktu. Kalau kamu tidak datang, aku akan pastikan semua orang tahu alasannya, karena kamu pengecut yang tidak berani hadapi konsekuensi perbuatanmu. Din. Aku belum selesai, potong Dinda tajam. Dan satu lagi, jangan coba-coba hubungi Binar. Jangan coba-coba jelaskan apapun ke dia sebelum besok malam. Karena setelah besok malam, kamu akan punya banyak waktu untuk jelaskan ke dia kenapa Papa adalah pembohong. Rangga berdiri di sana, terpuruk, tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua usahanya gagal, semua permohonannya ditolak. Besok malam, hidupnya akan berakhir. Hari H-1 malam, persiapan terakhir. Malam sebelum hari H, Dinda tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, dia sudah melewati fase gugup, tapi karena ini adalah malam terakhir sebelum segalanya berubah. Besok malam, setelah dinner itu, tidak ada jalan kembali. Pernikahannya akan resmi berakhir. Kehidupan yang dia kenal selama 7 tahun akan hilang. Dan meskipun dia tahu ini adalah keputusan yang benar, meskipun dia tahu Rangga tidak pantas dipertahankan, tetap saja ada bagian kecil di hatinya yang sedih. Bukan sedih kehilangan Rangga, dia sudah kehilangan Rangga sejak lama, tapi sedih kehilangan mimpi tentang keluarga utuh, tentang tumbuh tua bersama, tentang Binar yang punya kedua orang tua. Besok, semua ilusi ini akan berakhir. Besok, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku
Aku akan mulai hidup baru. Hidup tanpa kebohongan. Hidup tanpa rasa sakit seperti ini. Halo, Lin. Din, kamu baik-baik aja? Besok hari besar, suara lintang di seberang, penuh dukungan dan kekhawatiran. Aku baik. Aku siap. Presentasi sudah jadi, restoran sudah diatur, semua tamu sudah konfirmasi datang. Pak Hendra juga akan datang sebagai pengacaraku, kan? Ya, Pak Hendra akan ada. Pak Joko juga akan ada untuk jaga-jaga kalau Rangga mencoba hal bodoh. Dan aku akan ada di samping kamu sepanjang malam, kata Lintang dengan tegas. Terima kasih, Lin. Terima kasih untuk semuanya. Tanpa kamu, aku mungkin masih hidup dalam kebohongan sampai sekarang. Setelah telepon berakhir, Dinda duduk dalam keheningan yang kali ini tidak menyeramkan, tapi menenangkan. Ini adalah keheningan sebelum badai, keheningan di mana dia mengumpulkan semua kekuatan untuk besok. Hari H, pagi. Tanggal 5 Oktober. Hari ulang tahun pernikahan ke-7. Hari yang seharusnya jadi perayaan cinta, tapi akan jadi hari pengadilan kebohongan. Dia mandi lebih lama dari biasanya, memilih baju dengan hati-hati, gaun hitam sederhana tapi elegan, seperti pakaian untuk acara formal tapi juga seperti pakaian berkabung. Riasan wajahnya natural tapi sempurna. Dia ingin terlihat kuat, tidak terlihat seperti korban yang hancur. Dinda memeluk Binar erat, sangat erat. Iya sayang. Papa juga datang. Tapi Mama mau bilang sesuatu. Setelah malam ini, mungkin banyak hal yang akan berubah. Tapi apapun yang terjadi, Mama akan selalu sayang sama Binar. Selalu. Mengerti. Dinda mencium puncak kepala Binar, ciuman yang panjang, ciuman yang penuh doa agar anaknya kuat menghadapi apapun yang akan terjadi malam ini. Hari H, sore. Ini dia. Dalam 2 jam, semua akan dimulai. Dalam 2 jam, semua tamu akan berkumpul. Dalam 2 jam, Rangga akan duduk di seberangnya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia memasukkan USB itu ke dalam tas kecilnya. Ini adalah senjatanya, ini adalah amunisinya, ini adalah keadilannya. Ibu Dinda, Ibu sudah sampai di restoran, Nak. Ibu di samping kamu malam ini. Kakak Dinda, kita semua mendukung kamu, adik. Apapun yang terjadi. Lintang, aku sudah di sana. Pak Hendra juga. Pak Joko posisi di luar. Kamu tinggal datang. Kiara, Mbak Dinda, saya doakan kuat malam ini. Saya akan jaga Arka sambil nungguin kabar. Terima kasih sudah kasih saya keberanian juga. Aku tidak sendirian. Aku punya orang-orang yang mendukung. Aku punya kebenaran. Aku punya keadilan. Dan aku siap. Dia keluar dari rumah dengan langkah yang tegas, tidak ada keraguan lagi, tidak ada ketakutan lagi. Hanya tekad yang keras seperti baja. Perang akan segera dimulai. Dan Dinda Kusuma Prasetyo akan menang. Dalam 1 jam, restoran akan penuh. Dalam 1 jam, semua tamu akan duduk. Dalam 1 jam, Rangga akan masuk dengan senyum palsu. Dalam 1 jam, kebenaran akan terungkap. Dinda sampai 15 menit lebih awal, sengaja untuk memastikan segalanya sempurna. Proyektor sudah terpasang di dinding, layar putih besar sudah diturunkan, sound system sudah dites. Kursi-kursi tersusun rapi mengelilingi meja bundar, total 12 kursi untuk 12 orang yang akan menyaksikan malam ini. Slide pertama,
7 tahun kebohongan, kebenaran tentang Rangga Prasetyo. Dinda menarik napas panjang. Ini dia. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Siap atau tidak, ini harus dilakukan, jawab Dinda dengan suara tenang, ketenangan yang sudah dia latih selama berbulan-bulan. Pak Hendra masuk berikutnya, mengenakan jas formal, membawa tas berisi dokumen-dokumen hukum. Bu Dinda, apapun yang terjadi malam ini, saya akan pastikan secara hukum kita terlindungi. Kalau Rangga mencoba hal bodoh, dokumen-dokumen ini adalah senjata kita. Pukul 19, tamu mulai berdatangan. Dinda memeluk ibunya, pelukan yang dia butuhkan, pelukan yang memberinya kekuatan terakhir yang diperlukan. Terima kasih sudah datang, Bu. Terima kasih sudah percaya. Satu persatu tamu berdatangan. Lalu tamu yang lebih canggung masuk, keluarga Rangga. Nanti akan Ibu lihat, Bu. Tolong duduk dulu, jawab Dinda dengan sopan tapi dingin. Ayah Rangga dan adik Rangga mengikuti, wajah mereka juga penuh tanda tanya. Mereka pikir ini anniversary dinner biasa, tapi kenapa suasananya terasa salah? Dinda hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang kalau diperhatikan lebih seksama, sebenarnya menyeramkan. Pukul 19.10, Rangga tiba. Semua mata tertuju pada Rangga. Beberapa tamu tersenyum menyambut, mereka tidak tahu apapun. Tapi Dinda menatapnya dengan tatapan yang membuat Rangga membeku di pintu. Dinda menatap bunga itu tanpa mengambilnya. Keheningan yang sangat canggung. Lalu dia berbicara dengan suara yang sangat dingin. Terima kasih. Silakan duduk di sana. Dia menunjuk kursi di seberangnya, posisi yang sengaja dibuat jauh, dengan meja di antaranya. Setelah semua tamu duduk, manajer restoran menutup pintu ruangan dari luar, seperti yang diminta Dinda. Bunyi kunci yang diklik terdengar pelan tapi cukup jelas bagi yang memperhatikan. Rangga mendengarnya. Wajahnya semakin pucat. Ini adalah perangkap. Dan dia sudah terlambat menyadarinya. Pukul 19.15, dinner dimulai. Dinda berdiri, mengangkat gelas wine-nya, gesture untuk memberi sambutan. Semua orang ikut berdiri, kecuali Rangga yang sudah terlalu takut untuk bergerak. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara malam ini. Malam ini adalah hari yang sangat spesial, hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. 7 tahun. Angka yang sempurna, kan? Beberapa tamu mengangguk, tersenyum, masih tidak menangkap kemana ini akan pergi. Tapi malam ini, lanjut Dinda, suaranya berubah lebih keras, lebih tegas, bukan hanya untuk merayakan 7 tahun pernikahan. Malam ini adalah malam di mana semua kebenaran terungkap. Malam di mana kalian semua, keluarga, teman, akan tahu siapa sebenarnya Rangga Prasetyo. Dinda, nak, apa maksudmu? Tanya Ibu Dinda pelan, meskipun dia sudah tahu, dia tetap perlu bertanya untuk yang lain. Dinda berbalik ke proyektor, menekan tombol remote, layar menyala. Malam ini, saya akan tunjukkan pada kalian semua bukti bahwa suami saya, Rangga Prasetyo, telah menjalani kehidupan ganda selama 2,5 tahun terakhir. Bahwa dia memiliki perempuan lain. Bahwa dia memiliki anak laki-laki berusia 2 tahun dari perempuan itu. Dan bahwa dia menggunakan uang harta bersama kami, uang yang seharusnya untuk masa depan Binar, untuk membiayai kehidupan keduanya. Mungkin, Bu, potong Dinda tajam, menatap Ibu Rangga. Sangat mungkin. Dan saya punya buktinya. Presentasi bukti, bagian 1, perselingkuhan.
Ini adalah kami di hari pernikahan. 7 tahun lalu. Kami berdua penuh harapan, penuh cinta, penuh janji untuk saling setia sampai maut memisahkan. Slide berikutnya, foto keluarga mereka dengan Binar bayi. Ini saat Binar lahir. Rangga terlihat bahagia, kan? Papa yang sempurna. Suami yang sempurna. Slide berikutnya, timeline 2018 hingga 2022 dengan foto-foto keluarga yang bahagia. Tapi di balik kebahagiaan itu, Dinda menekan tombol, Slide berganti drastis. Dia memulai hubungan dengan perempuan ini. Namanya Kiara. 26 tahun. Freelancer media sosial. Slide berganti cepat, satu persatu foto perselingkuhan. Rangga mencium Kiara di parkiran mall. Rangga dan Kiara makan malam romantis. Rangga dan Kiara masuk apartemen bersama. Rangga dan Kiara di pantai, pelukan intim. Setiap foto punya timestamp dan lokasi yang jelas. Rangga, suara ibu Rangga gemetar. Nak, ini tidak benar kan? Ini foto editan? Ini asli, Bu, jawab Dinda datar. Diambil oleh investigator profesional yang saya sewa. Setiap foto sudah diverifikasi keasliannya. Tidak ada yang diedit. Rangga tetap diam, tidak bisa bicara, air matanya mulai turun, tapi bukan air mata penyesalan yang genuine, lebih ke air mata karena ketahuan. Belum selesai, kata Dinda dingin, menekan tombol lagi. Presentasi bukti, bagian 2, anak. Dan ini adalah Arka. Anak laki-laki hasil hubungan Rangga dengan Kiara. Anak yang lahir 2 tahun lalu, ketika saya sedang hamil, tidak, maaf, maksud saya ketika Binar berusia 4 tahun. Dinda sadar dia hampir bilang, ketika saya sedang hamil, tapi itu tidak benar, dia tidak hamil waktu itu. Tapi tetap saja, timingnya membuat semuanya lebih menyakitkan. Slide berikutnya, akta kelahiran Arka, zoom ke bagian nama ayah, Rangga Prasetyo. Nama Rangga tertera jelas di akta kelahiran. Dia adalah ayah biologis anak ini. Dan untuk memastikan, saya bahkan melakukan tes DNA. Slide berikutnya, hasil tes DNA, probabilitas keayahan, 99,9%. Diam, teriak Dinda. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya dia berteriak, dan kali ini lebih keras, lebih penuh kemarahan. Kamu tidak punya hak untuk bicara sekarang. Kamu sudah bohong selama 2,5 tahun. Sekarang giliran kamu dengar. Dinda menarik napas, melanjutkan dengan suara yang lebih terkontrol. Rangga punya rutinitas yang sangat rapi. Senin, Rabu, Jumat malam, dia bilang olahraga atau lembur. Kenyataannya, dia ke apartemen Kiara di Tangerang. Bermain dengan Arka. Tidur di sana. Lalu pagi-pagi pulang ke rumah kami. Mandi. Berganti baju. Dan berperan sebagai suami setia. Presentasi bukti, bagian 3, penipuan finansial. Dan ini adalah bagian yang membuat saya paling marah. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah pencurian. Slide menunjukkan transfer bulanan. 5 juta ke rekening Kiara, setiap bulan, 30 bulan 150 juta. 7,5 juta untuk sewa apartemen, setiap tahun, 2 tahun 90 juta. 2,3 juta untuk kebutuhan Arka, setiap bulan, 24 bulan 60 juta. Pengeluaran lain-lain 10 juta. Total, 310 juta rupiah.
Dari harta bersama. Dari uang yang seharusnya untuk pendidikan Binar, untuk masa depan keluarga kami, untuk tabungan kami. Pak Hendra berdiri, mengangkat tangan untuk menenangkan. Secara hukum, ini disebut dissipation of marital assets, penggunaan harta bersama untuk tujuan perselingkuhan. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius. Terlambat, potong Dinda dingin. Uang itu sudah hilang. Kepercayaan itu sudah hilang. Pernikahan ini sudah hilang. Presentasi bukti, bagian 4, kebohongan sistematis. Ini adalah peta pergerakan Rangga selama 6 bulan terakhir, dilacak melalui aplikasi pelacak olahraga di jam tangannya. Titik merah ini adalah rumah kami. Titik merah ini adalah apartemen Kiara. Dan garis-garis ini adalah kebohongan demi kebohongan. Slide berganti, daftar panjang dengan 2 kolom. Yang Rangga bilang versus kenyataan. Lembur di kantor versus di apartemen Kiara. Olahraga di gym versus di apartemen Kiara. Dinner dengan klien versus dinner dengan Kiara. Rapat malam versus bermain dengan Arka. Perjalanan kerja Surabaya versus weekend dengan Kiara di Bali. 180 hari. 6 bulan. Saya dokumentasi setiap kebohongannya. Setiap kali dia bilang A, kenyataannya B. Setiap kali dia cium kening saya dan bilang, "Aku sayang kamu," dia baru saja dari tempat perempuan lain. Slide berikutnya, foto split screen, kiri, Rangga bermain dengan Binar di siang hari, kanan, Rangga bermain dengan Arka di malam hari. Tanggal yang sama. Dan yang paling menyakitkan adalah dia terlihat bahagia di kedua foto. Seperti tidak ada beban sama sekali. Seperti berbohong adalah hal yang sangat mudah baginya. Wis, surat cerai palsu. Tapi tunggu. Masih ada satu hal lagi yang perlu kalian semua tahu. Kiara, perempuan yang kalian lihat di foto-foto itu, dia tidak tahu bahwa Rangga masih menikah. Tamu-tamu yang sudah mulai menilai Kiara sebagai pelakor berhenti, wajah mereka berubah bingung. Rangga menunjukkan ini pada Kiara. Slide, foto surat cerai palsu dengan cap palsu dan tanda tangan palsu. Surat cerai palsu. Rangga bilang pada Kiara bahwa dia sudah cerai dengan saya sejak tahun 2022. Bahwa saya ninggalin dia. Bahwa dia punya hak asuh Binar. Semua bohong. Ya, jawab Dinda. Dia berbohong ke saya. Dia berbohong ke Kiara. Dia bahkan berbohong ke anak-anaknya sendiri. Rangga Prasetyo adalah pembohong patologis yang membangun 2 keluarga dengan fondasi kebohongan. Wajah Rangga semakin pucat. Dia tidak hanya kehilangan keluarga, dia juga bisa masuk penjara. Konfrontasi puncak. Rangga, panggil Dinda dengan suara yang sangat dingin, "Kamu punya sesuatu yang mau dijelaskan? Di depan semua orang yang kamu bohongi, keluargaku, keluargamu, teman-teman kita? Kamu mau bilang apa?" Aku tidak tahu harus bilang apa. Semua yang kamu tunjukkan, semua itu benar. Aku salah. Aku sangat salah. Kenapa? Tanya Ibu Dinda dengan suara penuh kemarahan dan kekecewaan. Kenapa kamu lakukan ini ke anakku? Apa kurangnya Dinda buat kamu? Istri yang baik. Dia ibu yang baik. Dia. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu kenapa. Awalnya cuma pertemanan dengan Kiara. Lalu jadi lebih. Dan ketika dia hamil, aku panik.
Tapi aku tidak bisa tinggalin Dinda dan Binar juga. Jadi aku coba pertahankan dua-duanya. Aku bodoh. Aku tahu aku bodoh. Kamu bukan bodoh, kata Dinda dingin. Kamu egois. Kamu pengecut. Kamu mau semua tanpa konsekuensi. Tapi sekarang kamu akan hadapi semua konsekuensinya sekaligus. Tidak ada yang bisa membantu, Bu, potong Dinda. Karena Rangga tidak mau dibantu. Dia mau hidup dalam kebohongan. Dan dia akan terus bohong kalau saya tidak bongkar malam ini. Keputusan final. Gugatan cerai resmi sudah diajukan 2 minggu lalu. Sidang pertama minggu depan. Tuntutan saya, perceraian dengan alasan perselingkuhan dan pengabaian kewajiban, hak asuh penuh untuk Binar, pembagian harta 70-30 untuk saya mengingat kesalahan sepenuhnya di pihak Rangga, dan pengembalian 310 juta rupiah yang digunakan untuk perselingkuhan. Pak Hendra menambahkan, dan kami juga akan ajukan tuntutan untuk Arka. Bahwa Rangga harus bertanggung jawab secara finansial sebagai ayah biologis, terlepas dari status pernikahan. Maka kamu akan kehilangan semuanya, jawab Dinda datar. Rumah akan dijual. Mobil akan dijual. Semua yang bisa dijual akan dijual untuk bayar apa yang kamu curi dari keluarga ini. Dinda mengangguk, ada air mata di matanya sekarang, tapi bukan air mata lemah, melainkan air mata lega. Terima kasih, Pak. Saya tahu ini bukan salah Bapak dan Ibu. Rangga yang memilih jalan ini sendiri. Malam ini seharusnya jadi perayaan 7 tahun pernikahan. Tapi malam ini adalah akhir dari 7 tahun kebohongan. Mulai besok, saya adalah Dinda Kusuma, bukan lagi Dinda Kusuma Prasetyo. Mulai besok, saya adalah seorang ibu tunggal yang akan besarkan Binar dengan cinta dan kejujuran. Mulai besok, saya bebas. Dan untuk kamu, Rangga, saya tidak membencimu. Saya hanya sedih karena kamu membuang 7 tahun kehidupan kita untuk kebohongan. Tapi saya juga berterima kasih, karena kamu mengajarkan saya untuk tidak pernah lagi mempercayai seseorang secara buta. Selamat tinggal. Penutup. Dinda berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Lintang dan Pak Hendra mengikuti. Ibu Dinda dan kakak-kakaknya ikut keluar, mereka tidak mau tinggal sedetik lagi di ruangan yang sama dengan Rangga. Rangga menatap pintu yang terbuka, pintu di mana Dinda baru saja pergi, membawa kehancuran total dalam hidupnya. Tapi itu bukan kehancuran yang Dinda berikan. Itu adalah kehancuran yang dia ciptakan sendiri dengan setiap kebohongan, setiap perselingkuhan, setiap pilihan egois. Lintang menghampiri, memeluknya dari samping. Kamu luar biasa, Din. Kamu sangat luar biasa. Dinda tersenyum, senyum pertama yang asli sejak berbulan-bulan. Aku selesai, Lin. Akhirnya selesai. Dan untuk pertama kalinya dalam 180 hari, Dinda bisa bernapas lega, napas tanpa beban, napas tanpa kebohongan, napas tanpa harus berpura-pura. Dia bebas. 1 tahun. 365 hari. 8.760 jam sejak malam di restoran Semesta. Malam di mana Dinda mengakhiri 7 tahun kebohongan dan memulai kehidupan baru. Dan banyak yang berubah dalam 1 tahun itu. Ini adalah cerita tentang kehidupan setelah kehancuran. Tentang bangkit setelah terpuruk. Tentang menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu tahu kamu punya. Dinda, bangkit dari reruntuhan. Dinda tidak lagi tinggal di rumah di Kuningan, rumah itu dijual sebagai bagian dari pembagian harta. Sekarang dia dan Binar tinggal di apartemen 2 kamar di daerah Menteng,
lebih sederhana, tapi ini adalah rumah yang dibangun tanpa kebohongan, rumah yang hanya punya kenangan baik. Mama, aku mau telur dadar ya, teriak Binar dari kamar, suaranya masih riang seperti biasa, anak yang resilient, anak yang lebih kuat dari yang Dinda kira. Oke sayang. Sebentar, jawab Dinda sambil tersenyum, senyum yang tidak perlu dipaksakan lagi. Mama juga sayang Binar. Selamanya, jawab Dinda sambil berbalik memeluk putrinya, pelukan yang tidak ada beban lagi, pelukan yang murni cinta. Menjelaskan perceraian ke anak umur 7 tahun adalah hal tersulit yang pernah Dinda lakukan, lebih sulit dari menghadapi Rangga, lebih sulit dari presentasi malam itu. Tapi dia melakukannya dengan jujur, dengan lembut, dan yang paling penting, dengan memastikan Binar tahu bahwa ini bukan salahnya. Binar bertanya kurang tentang ayahnya sekarang, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sudah menerima kenyataan baru. Rangga masih bertemu Binar 2 kali sebulan dengan pengawasan, keputusan pengadilan, tapi hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan Dinda sudah damai dengan itu. Karir Dinda justru berkembang setelah perceraian, bukan karena dia tiba-tiba jadi lebih pintar, tapi karena dia tidak lagi menggunakan energi untuk menutupi kehancuran rumah tangganya. Sekarang semua fokusnya untuk pekerjaan dan Binar. Analisis kuartal 3 menunjukkan pertumbuhan 20%. Saya usulkan kita alokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor ini, kata Dinda sambil menunjuk grafik di proyektor. Ya, proyektor, alat yang dulu dia gunakan untuk membongkar kebohongan, sekarang dia gunakan untuk membangun karir. Dinda tersenyum, tidak malu dengan ceritanya lagi. Terima kasih. Tapi aku tidak merasa kuat kok. Aku cuma bertahan. 1 hari pada 1 waktu. Itu definisi kuat, jawab rekannya sambil tersenyum. Kehidupan sebagai ibu tunggal tidak mudah, ada malam di mana Dinda lelah sampai ingin menangis, ada saat di mana dia merasa tidak cukup untuk Binar, ada momen di mana dia merasa sendirian. Tapi ada lebih banyak momen di mana dia merasa bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari harus berpura-pura. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Halo, Lin. Din. Jadi kan nanti malam? Aku sudah booking tempat untuk kita bertiga. Aku, kamu, dan Kiara, kata Lintang dengan semangat. Dinda tersenyum lebih lebar, jadi. Aku akan titip Binar ke Mama dulu. Persahabatan yang tak terduga. 3 perempuan duduk di meja sudut, Dinda, Lintang, dan mengejutkannya. Kiara. Persahabatan antara Dinda dan Kiara adalah hal yang tidak pernah dibayangkan siapapun. 2 perempuan yang seharusnya jadi musuh, sekarang justru saling mendukung. Karena mereka berdua mengerti, mereka bukan musuh satu sama lain. Musuh mereka adalah kebohongan Rangga. Iya, sayangnya mirip. Tapi semoga karakternya nggak mirip, kata Kiara sambil tertawa pahit. Amin, sahut Dinda dan Lintang bersamaan, lalu ketiganya tertawa, tawa yang healing, tawa yang menandakan mereka sudah melewati masa tergelap. For strong women, sahut Dinda dan Kiara, gelas mereka bertemu dengan bunyi kecil yang memuaskan. Sama-sama, Kiara. Dan terima kasih kamu sudah berani bersaksi. Tanpa kamu, kasus kita tidak akan sekuat itu, jawab Dinda tulus. Kiara mengangguk, Rangga sekarang harus bayar nafkah untuk Arka juga. Pengadilan memutuskan dia harus tanggung jawab ke kedua anaknya. At least, ada keadilan di situ. At least, ulang Dinda sambil tersenyum tipis. Rangga menghadapi konsekuensi. Sementara itu di sisi lain kota,
Rangga menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari setahun lalu. Rumah dijual, hasilnya dibagi dengan Dinda 30-70 sesuai putusan pengadilan. Mobil dijual untuk bayar sebagian dari 310 juta rupiah yang harus dikembalikan. Tabungan hampir habis untuk bayar nafkah anak, biaya pengacara, dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan ganda yang dulu dia jalani dengan mudah sekarang runtuh menjadi kehidupan sendirian yang sulit. Rangga, uang bulan ini belum masuk. Tolong transfer sebelum tanggal 10 ya, sesuai kesepakatan pengadilan, kata Kiara dengan nada datar, tidak ada emosi, hanya urusan bisnis. Iya, maaf. Gaji baru cair tanggal 5. Aku langsung transfer, jawab Rangga pelan. Oke. Arka tanya kapan bisa ketemu lagi. Minggu depan bisa. Hubungan Rangga dengan Kiara sekarang purely transaksional, dia bukan kekasih lagi, bahkan bukan teman. Dia hanya ayah dari Arka yang harus tanggung jawab secara finansial dan sesekali bertemu. Dan Dinda? Rangga tidak pernah bicara dengan Dinda lagi sejak malam itu, kecuali lewat pengacara untuk urusan Binar. Semua yang aku bangun, runtuh karena kebodohanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Rangga benar-benar mengerti, ini bukan tentang Dinda yang terlalu keras, atau Kiara yang terlalu menuntut, atau pengadilan yang tidak adil. Ini tentang konsekuensi dari pilihannya sendiri. Binar, anak yang resilient. Ini keluargaku. Aku tinggal sama mama. Papa tinggal di tempat lain, tapi aku masih ketemu dia kadang-kadang. Mama bilang ini namanya keluarga modern, dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita saling sayang. Guru tersenyum bangga, anak ini lebih dewasa dari umurnya. Dinda memeluk Binar, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Kamu memang pemberani, sayang. Mama sangat bangga sama kamu. Mama juga pemberani kan? Karena mama berani tinggalin papa waktu papa bohong, kata Binar dengan polosnya, logika anak yang sederhana tapi tepat. Aku janji, MA. 1 tahun setelahnya, refleksi. Kadang Dinda masih merasakan sedih, bukan sedih kehilangan Rangga, tapi sedih kehilangan mimpi tentang keluarga utuh, tentang tumbuh tua bersama, tentang cerita happy ending yang sempurna. Tapi kemudian dia mengingatkan dirinya sendiri, keluarga utuh yang dibangun di atas kebohongan bukan keluarga utuh. Itu adalah ilusi. Dan ilusi tidak worth untuk dipertahankan. 1 tahun lalu, Dinda tidak tahu apakah dia akan selamat dari kehancuran ini. 6 bulan lalu, dia masih bangun dengan rasa sakit di dada setiap pagi. 3 bulan lalu, dia mulai bisa tersenyum genuine lagi. Dan sekarang dia bahagia. Tidak sempurna, tidak tanpa masalah, tapi bahagia dengan cara yang honest. Lintang, Din, kamu lihat enggak? Rangga resign dari kantornya. Katanya mau pindah ke Surabaya, fresh start. Ibu Dinda, bagus. Jauh dari kamu dan Binar. Kalian bisa hidup lebih tenang. Kiara, dia bilang ke aku juga. Arka akan dia jemput sebulan sekali kalau dia di Surabaya. Kakak Dinda, good read dan C. Kamu deserve better, Dik. Semoga dia menemukan kedamaian di sana. Dan semoga dia belajar dari kesalahannya. Karena itulah yang Dinda pelajari, memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali. Memaafkan adalah melepaskan beban kemarahan agar dia bisa bergerak maju dengan lebih ringan. Dan dia sudah memaafkan, bukan untuk Rangga, tapi untuk dirinya sendiri. Awal yang baru.
Lintang yang melihat dari kejauhan menghampiri setelah pria itu pergi. Siapa itu? Kayaknya kalian akrab. Dinda tertawa. Budi, dari divisi IT. Dia baru pindah dari Bandung. Orang baik sih, ramah. Tertarik? Tanya Lintang sambil menyikut main-main. Fair enough. Tapi kalau somedainya datang, pastiin kamu cek GPS-nya dulu ya, canda Lintang, dan keduanya tertawa. Bisa bercanda tentang trauma masa lalu adalah tanda bahwa mereka sudah healing. Apakah Dinda akan jatuh cinta lagi suatu hari? Mungkin. Apakah dia akan menikah lagi? Entahlah. Apakah dia butuh pria untuk bahagia? Absolutely not. Karena 1 tahun ini mengajarkan dia satu hal paling penting. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan datang dari kejujuran dengan diri sendiri, dari keberanian untuk berdiri pada kebenaran, dan dari cinta tanpa syarat ke orang-orang yang benar-benar peduli. Pesan terakhir. Malam itu, Dinda menulis sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dia tulis, sebuah blog post tentang pengalamannya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Menghadapi kebenaran itu menyakitkan. Tapi tahu apa yang lebih berat dan lebih menyakitkan? Hidup dalam kebohongan selamanya. Selalu pilih kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran, kamu bisa benar-benar bebas. Dan satu lagi, bagi para perempuan di luar sana yang merasa jadi pelakor tanpa tahu suami orang, kamu juga korban. Jangan biarkan masyarakat memberikan label buruk padamu untuk kesalahan pria yang membohongi kita semua. Kita tidak lawan satu sama lain. Kita lawan kebohongan. Dinda Kusuma. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini tentang berbagi, tentang mendukung, tentang membuat perubahan, satu cerita, satu perempuan yang diberdayakan pada satu waktu. Ini bukan ending yang sempurna. Ini bukan happy ending dari dongeng. Ini adalah kehidupan nyata, dengan semua kerumitan, dengan semua perjuangan, dengan semua ketidaksempurnaan. Tapi ini adalah kehidupan yang jujur. Kehidupan yang dipilih dengan sadar. Kehidupan yang dijalani dengan kepala tegak. Dan untuk Dinda Kusuma, itu sudah lebih dari cukup. Untuk semua perempuan yang pernah dibohongi. Yang pernah mengumpulkan bukti dengan tangan gemetar. Yang pernah menangis di kamar mandi sambil shower menyala. Yang pernah harus tersenyum sambil hati remuk. Kamu tidak sendirian. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan kamu layak untuk bahagia. Kisah ini untuk kalian dari Dinda. Sekian cerita gosip kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau dengerin cerita aku ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita gosip selanjutnya. Bye-bye.